Jikalaupun akan ditinggalkan oleh Pep Guardiola, tetapi English Premier League musim depan akan tetap ramai. Kenapa? Karena tiga pelatih penting ini akan tetap stay bersama klubnya masing-masing. Kita mulai dari pelatih yang pertama, yaitu ada kabar baik untuk fans Manchester United, di mana Michael Carrick resmi mendapatkan persetujuan untuk menjadi manajer permanen baru Manchester United. Keputusan ini diambil dengan dukungan penuh dari para petinggi klub setelah semua kandidat lain tersingkir dari bursa. Carrick kini jadi pilihan utama sekaligus sosok yang dipercaya memimpin tim dalam jangka panjang. Di balik layar, persiapan sudah mulai berjalan. Arondeng dikabarkan akan bergabung ke dalam staf kepelatihannya, didatangkan dari Bayern Munich. Ini dilansir dari sumber Tim Talk ya. Ini benar-benar kabar yang sangat baik, ibaratnya setelah kemarin para skuad Manchester United, apalagi para pemain seniornya ya, itu benar-benar melakukan aksi di mana mereka berupaya untuk mempertahankan sang pelatih yaitu Michael Carrick, membuat beberapa pernyataan, apalagi datang juga dari Kobe Mainoo, di mana para skuad dari Manchester United ini jika dilatih oleh Michael Carrick mereka siap melakukan apapun, bahkan rela bertarung mati-matian demi sang pelatih agar dipertahankan, karena mengingat isu yang santer terdengar adalah akan ada opsi bahwa Manchester United dilatih oleh Julian Nagelsmann ya. Sehingga hal tersebut membuat para pemain Manchester United yang lain melakukan aksi untuk mempertahankan pelatih mereka. Ini benar-benar sekali lagi kabar yang sangat dinanti-nanti, karena gue pribadi sangat berharap ya, karena gue sudah mulai menikmati permainan dari Manchester United. Secara permainan sangat bisa dinikmati, apalagi benar kata Jose Mourinho ya. Jose Mourinho itu mengatakan bahwa keberhasilan Manchester United di bawah tangan dingin Michael Carrick karena Michael Carrick mampu membuat para pemainnya memiliki daya juang gitu. Kayak dulu sebelum era Michael Carrick ada beberapa transisi kepelatihan, dimulai dari ada ini apa, Rangnick, ada Ten Hag, lalu ada Ruben Amorim juga, dan jauh sebelum itu juga ya, pemain Manchester United adalah tipe-tipe pemain skuad yang saat itu ketika menelan kekalahan ya udah kalah aja gitu kan, tidak ada fight backnya gitu kan. Tetapi ketika dilatih oleh Michael Carrick ya, padahal Michael Carrick dengan pelatih yang sebelumnya itu memiliki metode yang sangat kontras banget guys. Pertama, Michael Carrick itu memberikan kelonggaran, banyak sekali kelonggaran untuk para pemainnya. Kayak misal waktu itu ada Matheus Cunha ya, telat datang ke latihan tetapi karena alasannya memang masuk akal sehingga tidak mendapatkan hukuman. Jauh banget dari disiplin yang diterapkan oleh Ruben Amorim dan juga Erik ten Hag ya, di mana mereka itu benar-benar menghabiskan banyak waktu ya benar-benar untuk latihannya, sehingga para pemain ini merasa ditekan atau kena pressure oleh pelatihnya sendiri. Nah, kalau untuk Michael Carrick lebih merangkul ya, mungkin karena emang benar juga Michael Carrick itu kan memiliki DNA Manchester United ya. Jadi secara tidak langsung dia mengetahui lah apa yang terbaik untuk klub, mengetahui bagaimana caranya bonding ya, menjalin ikatan dengan para pemain itu sendiri, sehingga ketika ada wacana, nah ini pinter juga nih guys dari manajemen, gue ngegocek juga ya. Jadi kenapa manajemen itu terus menggoreng isu akan ada pelatih pengganti Michael Carrick? Karena supaya nge-push Michael Carrick itu sendiri ya, supaya Michael Carrick membuktikan lagi dan lagi meskipun waktu itu trennya sedang positif, tetapi targetnya nggak nanggung-nanggung, yaitu lolos ke Liga Champions. Dan bukan hanya nge-push Michael Carrick, tetapi nge-push para pemainnya juga, bahwa ketika ada wacana Michael Carrick ini akan diganti, sehingga para pemain itu ibaratnya akan berjuang keras untuk mempertahankan sang pelatih, sehingga mereka ingin menunjukkan ke performa mereka di lapangan gitu, sehingga hasil tren positif ini ya sesuai sama apa yang diperlukan oleh manajemen. Wah, berarti emang bener nih, ini skuad dilatih sama Michael Carrick tahun depan, apalagi pentas di Liga Champions ya, benar-benar sudah layak untuk diberi kepercayaan ya. Apalagi narasi dalam kontraknya, jika Michael Carrick dipermanenkan sebagai pelatih itu ibaratnya untuk prospek jangka panjang. Jadi kontraknya itu jangka panjang guys, bisa dibilang mungkin 5 tahun atau lebih ya, bukan 1 2 3 tahun gitu kan. Jadi emang manajemen Manchester United itu sudah percaya sama Michael Carrick,
percaya sama para pemain juga, dan mungkin untuk skuadnya ya akan tetap sama ya, tidak akan ada banyak yang dijual, paling juga lebih ke beli Manchester United, karena ya mungkin Casemiro yang sudah habis kontrak akan out, karena memang itu pilihan Casemiro sendiri. Mungkin ada beberapa nama yang kurang perform ya, salah satunya ya kayak Jirke juga, ibaratnya kan pasti di Lego juga, tetapi untuk 90% squad mungkin tidak akan berubah di tangan Michael Carrick. So ini adalah kabar penting apalagi buat kalian yang fans Manchester United. Lalu ada kabar yang tidak kalah penting ya, ini dari kota tetangganya Manchester, yaitu era baru di Arsenal. Arteta siap ikuti jejak sang legenda. Kabar eksklusif menyebut bahwa Arsenal tengah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Mikel Arteta. Namun ada syarat besar di balik rencana ini. Manajemen klub siap memberikan kepercayaan penuh kepada Arteta, bahkan membuka peluang era kepelatihan panjang seperti yang pernah dilakukan oleh Arsene Wenger. Tapi semuanya bergantung pada satu hal penting, yaitu trofi. Jika Arteta mampu mempersembahkan gelar UEFA Champions League dan Premier League sekaligus, maka ia akan diposisikan sebagai arsitek utama masa depan klub. Dalam skenario itu, bukan tidak mungkin Arteta akan bertahan lebih dari 2 dekade di Emirates, kecuali ia sendiri memutuskan untuk mengakhiri karir lebih cepat. Arsenal tampaknya tidak hanya membangun tim, tapi juga sedang membangun dinasti. Ini dilansir dari Matchday Central ya. Nggak kaleng-kaleng guys, ini bukan lagi jangka panjang tetapi kontrak seumur hidup ya, karena manajemen Arsenal akan memberikan opsi kontrak 2 dekade, artinya 20 tahun, 20 musim. Gokil. Ini lagi dan lagi ya kabar yang sangat ditunggu-tunggu, meskipun ini jaminannya masih belum pasti karena ada syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau untuk Michael Carrick itu udah fix ya, karena memang pembuktiannya ya bahwa tiket Liga Champions musim depan. Tetapi kalau untuk Mikel Arteta itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika Arteta ingin mendapatkan kontrak seumur hidup 20 tahun dari Arsenal, yaitu memenangkan EPL dan memenangkan UCL. Ini kalau menurut opini gue pribadi, IPL itu probabilitasnya bisa jadi 75% ya. Karena 3 sapu bersih kemenangan 3 pertandingan tersisa udah fix trofi bisa dibawa pulang. Tapi kalau UCL mungkin probabilitasnya ya itu kalau menurut gue 35% ya, karena melawan PSG yang sudah mengalahkan Bayern Munchen itu agak susah, tetapi lagi dan lagi sepak bola itu kan memiliki logikanya sendiri ya guys ya. Jadi ibaratnya ini juga sudah terjawab sama Chelsea-nya Enzo Maresca yang bisa mengalahkan PSG-nya Luis Enrique, dan bisa jadi apalagi ini adalah momentum yang tepat karena terakhir kali Arsenal ke babak final UCL itu 20 tahun lalu ya, di tahun 2006, dan sekarang comeback lagi di tahun 2026. Secara timeline ini apakah memang sudah waktunya reverse sweep ya, ibaratnya ini sudah waktunya ya Arsenal mencatat sejarah sebagai pemenang dari UCL, karena tidak bisa di ini ya remehkan catatan Arsenal di musim ini di UCL itu kan tetap unbeaten ya, still tidak terkalahkan gitu kan. Dan bisa jadi PSG adalah jika bisa mengalahkan PSG berarti benar-benar invincible di UCL. Ini bukan prestasi yang sembarangan ya, karena ketika gue melihat perbandingan antara leg kedua kemarin Arsenal menghadapi Atletico, dan juga kita melihat Bayern Munchen itu kesusahan ketika menghadapi PSG mode defense ya. Gue berpikir bahwa anjir, defense-nya Arsenal ini tidak bisa diremehkan guys. Defense-nya Arsenal ini benar-benar jadi kekuatan mereka ya. Mereka cuman harus curi gol cepat atau selisih gol 1 dulu terus bertahan juga itu udah bisa nahan agresivitas PSG. Dan itu juga kan sudah diterapkan sama PSG ketika meredam serangan dari Bayern Munchen ya. Jadi kalau menurut pandangan gue pribadi ya, yang akan menang itu siapa yang punya mental juara, itu aja. Jadi tinggal permainan mental. Kesalahan dari Arsenal itu ketika mereka kecolongannya kecolongan gol itu langsung down mentalnya, nggak fight back gitu, nggak main ngotot gitu kan. Tapi ya semoga saja nanti akan ada keajaibannya, sehingga nanti jika Arteta itu bisa memenangkan UCL dan juga UEL dan juga IPL, wah itu bener-bener dapat kontrak seumur hidup ya. Dan tergantung nanti Artetanya mau seperti apa. Yang jelas ini mungkin kabar baik untuk sebagian fan Arsenal dan juga termasuk kabar buruk untuk sebagian besar fan Arsenal ya, karena
Beberapa temen gue yang fan Arsenal itu berharapnya ini musim terakhir Arteta gitu kan. Tapi kalau menurut gue Arsenal itu harus bersyukur ya karena sebelum Arteta masuk aja kan mereka ada di posisi 10 klasemen gitu kan. Kehadiran Arteta itu penting banget karena jika Arteta out, siapa yang mau melatih Arsenal ya kan? Nama-nama siapa lagi yang akan mau menjadi pelatih Arsenal? Akan membangun ulang lagi, restruktur lagi, rebuild up lagi itu memakan waktu yang lama. Kenapa nggak percaya sama yang udah bangun pondasinya aja ya kan? Itu kalau menurut gue pribadi ya. Nah, lalu ada kabar yang gak kalah penting lagi. Ini tiga nama pelatih yang akan tetap stay di EPL. Satunya lagi adalah Arne Slot, guys. Ini mungkin kabar buruk bagi fans Liverpool ya. Arne Slot dipastikan akan tetap bertahan di Liverpool meski sempat diminati oleh Ajax Amsterdam. Klub raksasa Belanda itu sebelumnya tertarik merekrut Slot sebagai pelatih permanen untuk menggantikan Fred Grim. Namun Slot memilih untuk melanjutkan proyeknya di Liverpool. Ia pun diproyeksikan tetap memimpin tim memasuki musim 2026-2027. Dilansir dari Mirror Football. Nah, ini benar-benar setelah gue diskusi ya sama temen gue sendiri, gimana nih posisi Arne Slot, apakah permainan Arne Slot itu bagus hanya karena butuh waktu adaptasi. Ternyata opini dari temen gue juga mengatakan bahwa secara permainan mungkin di musim ketiganya Arne Slot ini ya, dengan pemain-pemain yang benar-benar murni keinginan dari Arne Slot, itu bisa jadi permainan Liverpool musim depan itu makin gacor ya. Jadi sehingga ini juga yang menjadi bahan pertimbangan dari manajemen Liverpool untuk setidaknya percaya kepada Arne Slot at least satu musim lagi ya kan. Sehingga ya mau tidak mau ya kita akan melihat bagaimana nih racikan sebenarnya dari Arne Slot di musim berikutnya. Tetapi yang paling gue sesali adalah gue sendiri bukan fan Liverpool, tetapi euforia Xabi Alonso melatih Liverpool itu bikin gue senang ya karena memang Xabi Alonso adalah legend klubnya. Jadi sehingga di musim yang akan datang nanti beberapa klub besar itu dilatih oleh legend mereka sendiri ya kan. Dan ternyata manajemen Liverpool lebih memilih condong ke Arne Slot, dan ini juga menjadi pintu yang terbuka untuk klub lainnya yaitu Chelsea. Apakah nanti Xabi Alonso akan menerima tawaran Involucre dari Chelsea? Kita bisa patut ditunggu karena ya untuk seorang Xabi Alonso ya, dia mungkin menunggu tawaran dari Liverpool, tetapi apa daya kalau Liverpool tidak segera mengajukan tawaran gitu kan, tidak menghubungi Xabi Alonso. Dan jika harus ada tawaran itu datangnya dari Chelsea, ya kenapa tidak kan? Itu justru akan menjadi IPL ini makin seru banget meskipun nanti ditinggalkan oleh Pep Guardiola ya, karena ini panggungnya new gen dari pelatih, di mana pelatih era-era yang dulu kita lihat sebagai pemain, sekarang kita melihat mereka justru sebagai pelatih. Jangan lupakan satu nama yaitu Frank Lampard akan kembali ke IPL bersama klubnya yaitu Coventry City. Jadi IPL musim depan benar-benar absolutely cinema ya, benar-benar semoga saja makin ramai gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar tiga pelatih ini yang kemungkinan besar akan stay di EPL? Ini merupakan kabar baik untuk gue, dan gue mau tanya untuk kalian masing-masing, fan MU, fan Arsenal, dan juga fan Liverpool yang sudah kita sebutkan tadi, fan Chelsea juga boleh komen. Seberapa optimis kalian terhadap klub yang kalian idolakan di musim depan? Pertanyaannya gue bikin lebih simpel lagi. Prediksi dong siapa yang akan menangin IPL musim depan. Coba drop opini kalian di kolom komentar.